Berbicara tentang tenggang ataupun singkong kata bahasa Indonesianya. Tenggang bahasa Madura. Di banyak desa terutama di Madura, singkong ditanam bukan sebagai komoditas utama tetapi sebagai tanaman sampingan karena dianggap makanan kelas bawah. Nilai ekonominya jatuh, padahal di luar negeri singkong diolah jadi produk modern, gluten free flour misalkan, snack sehat, hingga biofoil. Masalahnya, di Indonesia singkong belum punya branding kuat. Ia hanya dikenal sebagai gaplek ataupun gorengan murah. Inilah akar kenapa harga singkong desa nyaris selalu terpuruk. Struktur pasar singkong membuat petani di desa itu lemah. Mereka menjual singkong mentah ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah tanpa pengolahan sama sekali. Sementara nilai tambah ada di hilir, tepung tapioka misalkan, keripik, bahkan industri kertas terbuat dari singkong. Artinya, desa hanya menjual bahan mentah, sementara keuntungan besar diambil oleh industri besar. Inilah mengapa petani merasa singkong tidak berharga, tidak layak, padahal potensinya sangat besar di dunia global. Singkong butuh pengolahan pasca panen cepat. Mereka apa singkong itu karena jika disimpan terlalu lama kadar patinya turun. Keterbatasan alat pengolahan di desa membuat petani sering menjual singkong buru-buru dengan harga rendah. Industri besar memanfaatkan kondisi ini. Mereka membeli murah saat panen raya, lalu menyimpan stok dalam bentuk tepung ataupun chip. Desa kehilangan kontrol harga karena tidak punya fasilitas pengolahan. Inilah koreksi terhadap pemerintah ya. Sebab apalagi stigma sosial ikut menekan harga singkong. Di kota, singkong sering dipandang makanan kampungan, berbeda dengan beras ataupun gandum. Akibatnya, permintaan domestik rendah meski ketersediaan melimpah. Ironisnya, negara-negara maju justru menjadikan produk turunan singkong sebagai pangan sehat alternatif. Ya artinya, singkong murah di desa bukan karena tidak bernilai pada akhirnya, tetapi karena citranya belum diangkat. Citranya ya memang saat ini belum melonjak. Ada ketergantungan pada tengkulak juga yang membuat petani singkong tidak punya daya tawar. Saat panen raya, harga bisa jadi anjlok hingga 500 sampai 800 per kilo. Padahal jika diolah jadi tepung mukaf misalnya, nilainya bisa naik hingga 6 sampai 10 kali lipat. Desa membutuhkan koperasi ataupun unit usaha kecil yang mampu menampung hasil panen dan mengolahnya. Tanpa itu, harga singkong akan terus murah karena permainan pasar. Jadi kebijakan negara juga tidak berpihak pada singkong, berbeda dengan padi yang punya harga pembelian dari pemerintah HPP. Singkong dibiarkan mengikuti mekanisme pasar tanpa perlindungan harga dasar. Petani singkong selalu kalah saat panen raya, padahal jika pemerintah menetapkan standar harga minimal, petani tidak akan rugi. Singkong justru bisa menjadi komoditas strategis untuk ketahanan pangan yang selalu divisikan oleh Pak Prabowo pada tahun ini. Jadi kurangnya inovasi produk membuat singkong stagnan. Di Jepang, singkong diolah jadi kue mochi modern. Di Eropa jadi gluten free flour premium. Di Brasil jadi bahan biotranol, kalau tidak salah sebutannya seperti itu. Sementara di desa kita, singkong hanya direbus, digoreng, atau dijadikan gaplek. Inilah mengapa harga di tingkat petani jatuh. Produk monoton, pasar terbatas, nilai tambah hilang, edukasi dan inovasi menjadi kunci pengangkat harga. Ada juga masalah mindset petani. Banyak menanam singkong tanpa perhitungan pasar, sekedar mengikuti tradisi. Ini kan
Mustahil pada akhirnya. Akibatnya saat panen raya, produksi melimpah tapi tidak ada strategi distribusi. Harga pun jatuh. Jika ada sistem informasi pasar desa yang real time, petani bisa menanam sesuai kebutuhan, bukan hanya ikut-ikutan. Dengan begitu, singkong tidak lagi dihargai murah. Panen apa? Peran anak muda itu di desa sangat penting saat ini. Mereka bisa membawa singkong ke dunia digital, membranding produk olahan sebagai pangan sehat, serta camilan-camilan premium atau bahkan ekspor apa nice market. Saat singkong diberi identitas baru, harga di tingkat petani ikut naik. Desa tumbuh, generasi kreatif yang bisa mengubah citra singkong dari tanaman murah menjadi komoditas yang bernilai ekspor misalnya. Singkong murah di desa adalah cermin dari problem struktural pertanian Indonesia. Ketergantungan pada tengkulak, minim pengolahan, citra rendah, dan kebijakan negara yang abai. Padahal jika desa mampu mengolah singkong jadi produk bernilai tambah, tentunya harga murah bisa berubah jadi berkah. Singkong bisa menjadi emas putih yang mengangkat ekonomi desa asal ada inovasi, edukasi, dan dukungan serius. Di desa saya, ataupun di desa ya, yang kita kenal kalau di Sumeneb itu di Pordepor misalkan, singkong hanya dijadikan sebagai tape. Memang ada inovasi, tapi menurut saya ada hilirisasi yang lebih signifikan misalkan, yang lebih terfokus. Ini menurut saya lebih bisa ditingkatkan nilainya. Namun ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan kata orang. Karena kita butuh edukasi, kita butuh alat dan semacamnya. Dan bagaimana solusinya? Ya selama ini pemerintah menurut saya ya belum atau bahkan tidak sama sekali memberikan edukasi, apalagi memberikan bantuan semacam alat-alat penumpungan, misalkan alat penumpungan atau ekstraksi dan semacamnya yang bisa menambah nilai dari komoditas singkong ini. Maka anak muda perlu bergerak dan memberikan solusi solutif agar komoditas-komoditas di desa seperti singkong, ubi ungu ini seperti kelapa dan semacamnya itu dapat diangkat ke permukaan dan dijadikan sebagai komoditas yang menghasilkan sehingga pada akhirnya desa pun sejahtera seperti itu. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.